Halo Sobat Cendikia, etika merupakan hal yang sangat penting bagi calon penerus bangsa seperti kita. Jadi pembahasan kali ini mari kita mulai dengan membahas tentang etika. Etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan baik maupun buruk yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Sistematika etika khususnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada etika individual yang berarti kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, dan yang kedua ada etika sosial, di mana memiliki arti yaitu kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan etika terdiri dari etika filosofis dan etika teologis. Apa itu yang dimaksud dengan etika filosofis dan etika teologis? Etika filosofis adalah etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan etika teologis adalah bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika kita memahami apa itu arti etika secara umum. Nah, apabila kita telah menerapkan etika dengan baik, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya yaitu kita mampu berpikir secara sistematis dan teratur, serta kita juga dapat membedakan yang mana yang tidak boleh diubah dan yang mana yang boleh kita ubah dalam kita berperilaku di masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan manusia yang berbudaya. Nah, kita akan mulai dengan definisi kebudayaan terlebih dahulu. Check it out. Kata kebudayaan secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Lalu, apa sih fungsi dari kebudayaan tersebut? Nah, kebudayaan memiliki fungsi sebagai wadah pemenuhan kebutuhan manusia. Sebab, dalam interaksinya, manusia juga selalu mendapatkan berbagai rintangan dan hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Kebudayaan juga berguna untuk mengisi serta menentukan jalan kehidupan manusia, walaupun hal ini jarang disadari oleh manusia. Nah, selanjutnya ada beberapa hakikat kebudayaan nih. Di antaranya, kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kebudayaan telah ada lebih dahulu mendahului lahirnya manusia, meskipun tidak selalu demikian. Kebudayaan diperlukan oleh manusia. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima atau ditolak, dan yang dilarang atau diizinkan. Dan yang terakhir, kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Adapun unsur universal kebudayaan adalah yang pertama sistem organisasi sosial, yaitu sistem yang berfungsi mengatur harmonisasi kehidupan setiap masyarakat. Yang kedua, sistem mata pencaharian. Pada hakikatnya kebudayaan dihasilkan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga, sistem teknologi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan, masyarakat mengembangkan alat-alat teknologi untuk mempermudah. Yang keempat, kesenian, yaitu adalah unsur kebudayaan yang mengandung nilai keindahan. Keindahan ini bisa saja bersumber dari alam sekitar atau benda-benda hasil kebudayaan manusia. Yang kelima, bahasa, yaitu sebagai media komunikasi antar interaksi manusia atau masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat bisa menjadi identitas masyarakat tersebut. Yang terakhir, religi, yaitu kepercayaan terhadap adanya sesuatu kekuatan gaib di luar manusia. Semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa yang disebut emosi keagamaan. Sebelum saya dan teman saya menjelaskan mengenai implementasi nilai Pancasila, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki proses yang panjang dalam pembentukannya. Berawal dari proses perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1924 yang dinamakan Perhimpunan Indonesia, mulai merumuskan ideologi politiknya untuk mencapai kemerdekaan politik. Sampai waktu di mana lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 berdasarkan hasil Kongres Pemuda Indonesia yang dipelopori oleh PPPI. Hal ini semua menjadikan adanya pembicaraan mengenai perumusan dasar negara Indonesia dalam persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan atau BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan lahirlah inti Pancasila pada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang terdiri dari
kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Pancasila baru mendapatkan persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta, dan pengesahannya secara konstitusional dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya, nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri harus dicermati dengan baik dan juga diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Selain sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai fondasi perilaku yang mana nilai Pancasila yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan dan juga menguatkan satu sama lain. Nah, nilai yang pertama dalam Pancasila merupakan nilai ketuhanan. Dalam hal ini mengacu pada keyakinan pada Tuhan menjalankan segala perintahnya dan juga tidak mengganggu urusan agama lain. Untuk nilai yang kedua merupakan prinsip mengakui persamaan hak dan juga kewajiban. Hal ini dapat dicontohkan dengan berani menyatakan suatu hal yang benar walaupun di tengah situasi yang kurang selaras. Nah, untuk nilai yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri ataupun suatu kelompok dan juga memiliki rasa cinta tanah air. Nah, hal ini dapat diimplementasikan dengan memakai produk lokal dan juga bangga akan budaya Indonesia. Untuk demokrasi sendiri juga dibahas loh dalam Pancasila sila keempat. Dalam kehidupan sehari-hari, bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan bersama merupakan salah satu pengimplementasian dari nilai Pancasila sila keempat ini. Nah, yang terakhir, nilai keadilan sosial yang tertera dalam Pancasila sila kelima, yang mana dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bergotong royong. Nah, jika tadi kita sudah membahas bagaimana nih Pancasila sebagai fondasi perilaku warga negara Indonesia dan juga bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, ternyata Pancasila juga menjadi suatu pedoman bagaimana warga Indonesia dapat berkiprah dalam interaksi antar negara. Contohnya saja dapat dilihat jika Indonesia itu merupakan negara yang bertoleransi tinggi, di mana karena Indonesia sendiri memiliki budaya yang sangat beragam. Hal ini juga menunjukkan bahwa warga Indonesia itu memiliki peran yang mana sebagai dapat dijadikan contoh untuk negara-negara lain dalam konteks keberagaman dan juga toleransi. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum adanya masa reformasi tahun 1998, para tokoh negara sepakat bahwa HAM tidak perlu dimasukkan secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan masyarakat Indonesia masih harus berpegang teguh kepada prinsip kedaulatan rakyat dan juga menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman agar masyarakat Indonesia tetap diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat dan kesetaraan di hadapan hukum. Setelah adanya reformasi pada tahun 1998, akhirnya ditetapkanlah TAP MPR nomor 17 /MPR 1998 tentang HAM yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang di dalamnya juga diterapkan hak untuk perempuan dan anak. Hal ini berarti perjuangan pergerakan HAM di Indonesia sudah mencapai puncaknya, yang mana membuahkan hasil dengan masuknya pasal-pasal khusus mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai warga negara Indonesia anti korupsi. Korupsi merupakan suatu tindak kriminal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai cara-cara atau tindakan yang harus dilakukan sebagai warga negara untuk mengatasi korupsi, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian dan juga bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri. Menurut KBBI, korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang milik negara yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara atau perekonomian negara.
Dampak dari korupsi dijelaskan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut tentang pemberantasan korupsi, bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi dari masyarakat negara tersebut secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Korupsi sendiri terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah tindakan penggelapan atas harta milik negara ataupun masyarakat. Yang kedua, tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Yang ketiga adalah penyalahgunaan atas kekayaan, kekuasaan atau otoritas. Dan terakhir adalah merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Nah, ada 4 jenis korupsi menurut Amin Rais. Yang pertama adalah korupsi ekstorsif, yakni berupa sogokan, pemerasan, atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua adalah korupsi manipulatif, yaitu permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang dapat menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga adalah korupsi nepotistik, yaitu korupsi karena adanya ikatan kekeluargaan, pertemanan, atau hubungan tertentu. Dan terakhir adalah korupsi subversif, yaitu merampok kekayaan negara untuk dialihkan kepada pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Dari jenis-jenis korupsi yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Fatia, dapat kita tentukan bentuk-bentuknya menjadi: yang pertama, penggelapan barang milik lembaga, privatisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan dan sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Keempat, merugikan keuangan dan perekonomian negara. Kelima, menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya. Yang keenam, penggelapan uang dan pemerasan. Yang ketujuh, ikut serta dalam penggelapan dana dan pengadaan barang. Yang ke-8, menerima gratifikasi seperti penyuapan dan penyogokan. Yang ke-9, mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, dan menjebak orang lain. Semua warga negara berhak dan wajib untuk menolak dan tidak melakukan korupsi. Maksudnya adalah, semua warga negara berhak untuk menolak melakukan tindakan korupsi dan wajib melaporkan apabila adanya tindak pidana korupsi yang diketahui oleh warga negara tersebut. Hal ini diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12B yang menjelaskan hukuman pidana dan denda yang harus dibayar oleh tersangka terpidana korupsi. Sedangkan pada pasal 12C mengatur bahwa hukuman yang tertuang di pasal 12B tidak berlaku apabila seseorang yang menerima atau terpaksa menerima gratifikasi melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari. Maka, hak dan kewajiban semua warga negara jelas dianjurkan dan diperkuat oleh UU tersebut, di mana masyarakat dituntut dan wajib untuk melaporkan apabila menerima gratifikasi. Semua warga negara harus menyadari hak dan kewajiban mereka akan pentingnya menolak tindakan korupsi, karena sesungguhnya korupsi sangat merugikan rakyat dan perekonomian suatu negara. Dengan menolak untuk melakukan tindakan korupsi, masyarakat sangat membantu negara untuk memiliki stabilitas ekonomi dan peradilan, kinerja kerja yang eksepsional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, semua warga negara dapat menikmati manfaat dari dana yang tidak dikorupsi, lebih cepat dan merata di masyarakat.